Pondok Pesantren Ar-Raudhah merupakan pondok murni rintisan dari beliau Kiai Haji Ahmad Sholeh Maksum. Bukan merupakan pondok peninggalan. Beliau hijrah ke desa Babadan dan mendirikan pondok pesantren atas musyawarah serta petunjuk bersama guru-guru beliau seperti Kiai Haji Maimun Zubair dan ulama Jawa Tengah yang lainnya. Pada tahun 2009 dibangunlah sebuah rumah atau dalem sederhana yang terletak di pinggiran kampung sebelah utara Dukuh Babadan. Di depan rumah atau dalem terdapat bangunan kamar santri yang dibuat dengan menggunakan bekas kandang sapi. Bangunan yang luasnya hanya 3 x 6 meter digunakan sebagai kamar untuk para santri yang pada waktu itu berjumlah tepatnya 50 anak santri putra. Sedangkan santri putri yang berjumlah 12 anak bertempat di kamar kecil berukuran 2 x 2,5 meter dekat kamar mandi rumah atau dalam beliau. Disinilah awal mula Pondok Pesantren Ar-Raudhah didirikan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan 1430 Hijriah. Di dalam kurikulum pendidikan serta ekstrakurikuler Pondok Pesantren Ar-Raudhah mengafiliasi kesalafiyahannya dengan Pondok Pesantren Lirboyo dan Pondok Pesantren Sarang Rembang. Bahkan sebagian besar dewan asatidnya adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan Sarang. Pondok Pesantren Ar-Raudhah berusaha untuk selalu menjaga dan fokus terhadap kurikulum salaf, tetapi tidak ketinggalan pula dengan program-program pemerintah yang mendukung dan menyediakan berbagai fasilitas. Visi dan misi Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Visi yang pertama, mewujudkan santri yang memahami dan mendalami ilmu agama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta insan yang berakhlakul karimah. Yang kedua, mewujudkan santri yang bisa mengembangkan ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, menjadi garda terdepan benteng pertahanan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misi Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Yang pertama, beriman dan bertakwa, berprestasi serta berakhlakul karimah. Yang kedua, mengarahkan dan mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai khairu ummah yang dapat memerankan kepeloporan, kemajuan dan perubahan sosial sehingga tercipta negara Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yayasan Pondok Pesantren Ar-Raudhah menaungi beberapa lembaga pendidikan, yaitu PKPPS tingkat wusta, PKPPS tingkat ulia, tahfidzul Quran, dan madrasah salafiyah. Tercatat pada tahun 2024, Pondok Pesantren Ar-Raudhah mempunyai santri mukim sejumlah 641 dengan bangunan yang dimiliki saat ini berjumlah 30 kamar santri, 17 ruang kelas, 4 ruang kantor, 49 kamar mandi, 1 masjid, 2 aula, 3 kantin, 1 ruang asatid, dan masih banyak gedung yang lainnya yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Kala fajar merkah di ufuk timur, para santri melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berlanjut saat matahari telah terbit, para santri melakukan sorogan kitab kuning yang dibimbing para pengurus. Setelah sorogan, para santri tingkat wusta sekolah madrasah sedangkan untuk santri tingkat ulia melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan bandungan.
kegiatan selepas sekolah adalah sholat zuhur berjamaah. Setelah sholat zuhur berjamaah, para santri ulia sekolah madrasah sampai jam 5 sore. Sedangkan untuk santri tingkat wusta mengikuti pengajian bandungan dan ekstrakurikuler. Dilanjut para santri melakukan muhafadzah bersama. Setelah jamaah sholat maghrib, para santri tingkat wusta melakukan pengajian Al-Quran yang dibimbing para pengurus. Sedangkan untuk para santri tingkat ulia mengaji kitab kuning yaitu kitab Iqnak bersama pengasuh pondok pesantren. Dilawakon ujian dicoba teman-teman muslim tataki toko-toko Abdal Puro melawan kaya oleh den tataki ahli. Selepas isya semua santri melakukan belajar wajib. Disusul muhafadzah lalu musyawarah sampai jam 9.30. Jam 9.30 sampai jam 11 adalah waktu yang digunakan untuk makan malam santri. Jam 11 malam sampai terbitnya fajar adalah waktu istirahat. Setiap malam Jumat selepas jamaah sholat maghrib, semua santri melakukan rutinan manakiban sampai waktu isya. Dilanjut setelah isya, santri-santri melakukan rutinan pembacaan Al-Dibai atau Al-Barzanji sampai jam 8.30. Dilanjutkan jam 9, para santri melakukan kegiatan jam'iyah hitobahan sampai jam 10 malam, lalu istirahat. Setelah jamaah sholat subuh di hari Jumat, semua santri melakukan rutinan jam'iyah yasinan. Sedangkan untuk di hari Selasa, setelah subuh semua santri mengaji kitab Ta'limul Muta'alim bersama pengasuh. Dilanjutkan kegiatan Basul Masail untuk kelas tahasus dan kelas ulia. Untuk pagi di hari Jumat sekitar jam 6.30 sampai jam 8 pagi, pengajian kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Khazinatul Asrar yang diikuti oleh para santri dan para masyarakat sekitar. Setelah itu para santri melakukan kegiatan Jumat bersih. Dilanjut setelah Jumatan, kegiatan mata pelajaran formal dari jam 1 sampai jam 4 sore dalam 3 jam pelajaran. Setelah jamaah sholat asar dilakukan kegiatan jam'iyah, khatmil Quran dan tahlil. Setiap tanggal 1 bulan Hijriah, pengurus Dewan Asatid dan Dewan Masyayikh melakukan rapat kerja dan evaluasi bulanan pondok pesantren dan PKPPS. Lalu pada hari Senin Kliwon, rutinan pengajian Thorekoh Qadiriyah Naksabandiyah yang dipimpin langsung oleh Mursyid Kiai Haji Ahmad Soleh Maksum, yaitu pengasuh pondok pesantren. Sedangkan pengajian pembacaan manakib Jawahirul Ma'ani dilakukan rutin setiap tanggal 11 bulan Hijriah.
Sebelum tanggal 20 Syawal, santri-santri berangkat ke pondok pesantren setelah libur panjang. Dan tepat tanggal 20 Syawal, kegiatan belajar mengajar di PKPPS dimulai untuk tahun ajaran baru. Bertepatan dengan hal tersebut dilaksanakan penerimaan peserta didik baru. Di tanggal 10 Dzulqa'dah ini dilaksanakan rapat reshuffle dan pelantikan pengurus. Di pagi harinya tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha, semua santri melakukan kegiatan rutinan penyembelihan hewan kurban. Di bulan Muharram, santri-santri berziarah bersama ke makam Waliullah Syekh Maulana Maghribi yang dipimpin oleh pengasuh. Pada bulan Safar, para asatid dan masyayikh melakukan rapat persiapan penilaian akhir semester. Pada bulan ini pula dilaksanakan gladi bersih ANBK tingkat ulia maupun tingkat wusta. Bertepatan hari Rabu terakhir bulan Safar, santri-santri sholat tolak balak dan berdoa bersama yang dipimpin oleh pengasuh. Setiap ba'da sholat maghrib berjamaah di bulan Rabiul Awal, santri-santri melakukan pembacaan Al-Bibai dan berjanji bersama menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Disusul setelah Isya melakukan belajar wajib persiapan penilaian akhir semester. Setelah penilaian akhir semester usai, disusul musabaqah qiraatul kutub tingkat pondok pesantren. Menerangaken akad silian. Lafat al-ariyati bitasdidil ya'i kelawan nasdetaken ya. Wa takhfifiha lan ngentengaken ya. Wahya utawi al-ariyah iku ismun aran lima kaduwe barang yu'aru kanten selehake opongan walil abdi lan aran kaduwe aran. Kemudian bertepatan dengan hal ini juga ANBK dilaksanakan. Tepat tanggal 11 Rabiul Awal setelah Isya, pertemuan keluarga besar Pondok Pesantren Ar-Raudhah serta khataman kitab Alfiyah Ibnu Malik. Disusul paginya puncak pengajian Maulidur Rasul, pembacaan manaqib Jawahirul Ma'ani dan istighosah bersama. Bertepatan dengan hal tersebut, santri-santri diperbolehkan untuk pulang untuk melakukan libur akhir semester selama 1 minggu. Bertepatan tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional yang dilakukan dengan upacara di lapangan kecamatan. Di bulan Rajab, santri putri melaksanakan khatmil Quran 30 juz bin Nadhor serta memperingati Isra Mi'raj. Di akhir bulan Rajab pula para santri melakukan penilaian akhir tahun. Kegiatan disusul dengan berbagai macam musabaqah dalam peningkatan kreativitas santri. Di malam tanggal 11 Sya'ban, haflah akhirus sanah dilaksanakan. Disusul paginya pengajian serta wisuda santri tingkat wusta maupun tingkat kuliah. Setelah pengajian usai, santri-santri diperbolehkan pulang untuk libur akhir tahun. Kemudian dilaksanakan kegiatan ziarah bersama setelah akhirus sanah makam para aulia. Pada bulan Ramadan dilakukan kegiatan balagh Ramadan. Pamatan di mongko ora lewat apa ayam piro-piro dina. Ola itu kan situ. Oke, perkenalkan nama saya Ma'ariful Ulum. Saya lulusan Pondok Pesantren Ar-Raudhah Babadan Limpung Batang. Dan sekarang saya melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifat Mahmud. Saya lulusan Pondok Pesantren Ar-Raudhah Babatan Limpung. Sekarang saya kuliah atau melanjutkan jenjang pendidikan di Sepi Kendal atau Sekolah Tinggi Kendal. Oke, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Ahmad Mutahir. Saya alumni Pondok Pesantren Salafiyah Ar-Raudhah Babatan Limpung Batang, Jawa Tengah. Saya sekarang menjadi guru pengajar di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Merah, Pelawan, Sarolangun, Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuddin, alumni Pondok Pesantren Salafiyah Ar-Raudhah Babatan Limpung Batang. Saat ini saya sebagai guru pengajar Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sungai Merah, Pelayan, Sarolangun, Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihin. Saya salah satu alumni dari Pondok Pesantren Ar-Raudhah Babatan Limpung Batang. Sekarang saya menekuni di dunia percetakan dan desain grafis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.